Hai, selamat datang di channel Eyang Latifah Official. Ketemu lagi dengan saya, Eyang Latifah, dan kali ini kita akan membahas mengenai liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Ya, berbicara mengenai liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menguraikan sifat, jenis, dan penilaian liabilitas lancar, kemudian menjelaskan tentang persoalan klasifikasi liabilitas lancar yang akan dilunasi, menjelaskan mengenai jenis-jenis liabilitas lancar yang terkait dengan karyawan, menjelaskan mengenai akuntansi untuk provisi, mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan liabilitas kontingensi, yang terakhir adalah untuk menunjukkan cara untuk melaporkan informasi liabilitas lancar dalam laporan keuangan. Konsep umum liabilitas, ya. Liabilitas adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan pelunasannya itu akan berakibat adanya arus keluar sumber daya ekonomis dari entitas tersebut. Liabilitas sering juga ya secara umum tuh disebut dengan hutang. Nah, liabilitas ini timbul karena adanya peminjaman uang dari bank, ya, bisa juga dari transaksi pembelian secara kredit, bisa dari pemotongan pajak atas gaji karyawan yang belum disetorkan ke kantor pajak, dan hak karyawan, ya, terutama gaji yang belum dibayarkan, juga tentang pengumuman dividen, garansi produk yang dijual, dan sebagainya, ya. Nah, dengan pengertian tersebut, maka liabilitas ini memiliki 3 karakteristik penting, yaitu liabilitas itu merupakan kewajiban saat ini. Nah, yang kedua, bahwa liabilitas itu timbul dari peristiwa atau transaksi pada masa yang lalu. Kemudian yang terakhir, liabilitas itu menyebabkan arus keluar sumber daya yang berupa kas, barang, dan jasa. Karena liabilitas ini melibatkan pembayaran berupa aset atau jasa di masa yang akan datang, maka hal penting yang terkait dengan liabilitas ini adalah tanggal dibayarnya liabilitas atau tanggal dibayarnya utang. Ya, tanggal ini sering disebut juga dengan tanggal jatuh tempo atau maturity date. Sebuah perusahaan harus membayar kewajiban yang jatuh tempo, tentunya sesuai dengan kesepakatan bisnis yang lazim. Nah, liabilitas yang memiliki tanggal jatuh tempo lebih lama tidak mencerminkan klaim terhadap sumber daya lancar. Oleh karena itu, jenis liabilitas ini harus dibedakan kategorinya. Sesuai dengan jangka waktu pelunasannya, maka liabilitas diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Di mana liabilitas lancar ini jatuh temponya itu paling lama adalah 1 tahun, sedangkan liabilitas tidak lancar itu di mana liabilitas ini maturity-nya lebih dari 1 tahun, ya, lebih dari 1 tahun fiskal. Ya, liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang diharapkan akan dibayar dalam satu siklus operasi normal perusahaan, dan biasanya ini adalah tidak lebih dari 12 bulan. Ya, perusahaan itu mengklasifikasi liabilitas lancar ini ke dalam utang dagang, ya. Ada utang wesel, kemudian ada utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang. Kemudian utang jangka pendek yang akan didanai ulang, kemudian hutang dividen, ada hutang uang muka dan deposit pelanggan, ada pendapatan diterima di muka, pajak pertambahan nilai, utang pajak penghasilan, dan hutang gaji dan benefit karyawan. Hutang dagang. Hutang dagang ini sering disebut juga dengan account payable atau trade account payable. Yang dimaksudkan di sini adalah satu hutang yang timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Utang ini timbul karena ada perbedaan waktu atau time difference atau time lag antara saat diterimanya hak atas barang atau jasa dengan saat pembayarannya. Periode kredit ini dinyatakan dengan termin penjualan, seperti misalnya 2/10, N/30, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah apabila kita pembeli itu akan membayar
maksimal dalam waktu 10 hari setelah terjadinya perpindahan hak atas barang atau jasa, maka pembeli akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebanyak 2%. Dan masa pemberian hutang ini adalah selama 30 hari. Standar akuntansi menghendaki agar hutang dagang ini dicatat pada saat diterimanya barang atau jasa yang dibeli atau pada saat faktur pembelian diterima, ya. Nah, apabila utang dagang dicatat pada saat faktur pembelian diterima, biasanya ada selisih waktu antara saat dicatatnya barang yang masuk oleh bagian gudang dengan saat dicatatnya utang dagang tersebut oleh akuntan, ya. Hal ini perlu dicermati apabila transaksi pembelian terjadi menjelang berakhirnya suatu periode akuntansi, sedangkan barang yang dibeli diterima pada awal periode berikutnya. Dalam hal ini harus dicermati dengan pencatatan barang dan pencatatan utangnya, ya, sehingga maksudnya adalah biar kedua-duanya dapat dilaporkan pada periode yang tepat. Untuk memberikan gambaran tentang akuntansi untuk utang dagang ini, maka berikut kita berikan satu ilustrasi, ya. Kita perhatikan di slide. Misalnya pada tanggal 4 Februari 2018, ya, PT Indiana membeli barang seharga 40 juta dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Pelunasan utang sebanyak 2 kali masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 sebanyak 60% dan nilai sisanya yang 40% akan dilunasi pada tanggal 24 Februari. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut, ya. Yang pertama, kita akan lakukan jurnal itu jika perusahaan, nih keadaan pertama, jika perusahaan menggunakan metode kas bruto atau gross method dan perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik, maka pada tanggal 4 Februari kita harus melakukan pencatatan dengan mendebet pembelian sebesar 40 juta dan mengkredit utang dagang sebanyak 40 juta. Nah, ini dikatakan jurnal ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, angka 24 juta ini kita peroleh dari 40 juta dikalikan dengan 60% karena pada tanggal 14 Februari ini dicicil pembayarannya sebanyak 60%. Jadi 60% kali 40 juta sama dengan 24 juta, kemudian potongan pembelian ini diperoleh angkanya dari 24 juta kali 2%, ketemulah angka 480 juta. Nah, sehingga kas yang dikeluarkan adalah hutang yang kita lunasi 24 dikurangi potongannya 480, yaitu 23.520. Lalu kalau misalnya kita melunasinya pada tanggal 24 Februarinya, maka jurnalnya sama dengan mendebet utang dagang dan mengkredit kas, ya, sebanyak 16 juta gitu. Nah, 16 juta ini sudah di luar masa potongan. Nah, sehingga 16 juta ini kita peroleh angkanya dari 40 juta dikalikan 40%, ya, ketemu 16 juta, ya. Demikian cara pencatatan untuk kalau kita menggunakan dengan gross methods. Nah, sekarang bagaimana apabila digunakan metode cost bersih atau net methods? Dengan menggunakan cost bersih, maka pada tanggal 14 Februari kita menjurnal dengan mendebet pembelian pada hutang dagang. Nah, ini kita mencatat pembelian secara kredit, nilainya sudah net, ya, nilainya sudah net yaitu 40 juta dikurangi dengan potongan tunainya 2%. Sehingga yang kita jurnal adalah 39.200.000. Nah, pada tanggal 24 Februari, ya, kita
membayar hutang tersebut pada masa potongan, sehingga jurnalnya adalah dengan mendebet utang dagang sebanyak 23.520.000 ya. Kas yang kita keluarkan adalah sama 23.520.000. Ini jurnal yang kita buat kalau kita melunasi pada periode potongan. Nah, pada tanggal 24 Februari apabila kita melunasi di luar masa potongan, maka jurnalnya adalah debetnya hutang dagang sebanyak 15.680, rugi potongan tunai pembelian 320.000 pada kas, yaitu 16 juta. Artinya kalau kita melunasi pembayaran utang ini di luar masa potongan, maka kas yang kita keluarkan tetap utuh, yaitu 40% dari 40 juta dari hutang kita, yaitu 16 juta gitu ya. Ya, demikian tadi untuk mencatat pelunasan di luar masa potongan. Berikutnya adalah hutang wesel. Hutang wesel adalah janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Uang ini timbul dari transaksi pembelian, ya, transaksi pembelian, bisa transaksi pendanaan atau peminjaman uang, bisa dari transaksi lainnya. Nah, pada situasi tertentu, utang wesel dapat juga timbul akibat adanya pengalihan dari utang dagang karena sampai tanggal jatuh temponya utang dagang tersebut tidak dilunasi. Nah, utang wesel kepada bank umumnya timbul dari transaksi peminjaman uang. Perusahaan mengklasifikasi utang wesel ini menjadi utang wesel jangka pendek dan hutang wesel jangka panjang. Wesel dapat juga diklasifikasi ke dalam wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Nah, berikut ini kita akan memberikan ilustrasi transaksi yang berkaitan dengan hutang wesel. Wesel dengan bunga merupakan salah satu bentuk liabilitas jangka pendek yang timbul dari peminjaman uang. Nah, biasanya ini adalah dari pinjaman bank. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal jatuh tempo sebesar pokok pinjaman ditambah dengan bunganya. Nah, sebagai contoh, misalnya pada tanggal 1 Maret, perhatikan di slide ya, pada tanggal 1 Maret 2018, perusahaan meminjam uang dari Bank Mandiri sebesar 60 juta. Nah, atas peminjaman tersebut, Bank Mandiri meminta kepada perusahaan untuk menandatangani sebuah wesel berbunga 12% dalam jangka waktu 3 bulan. Maka bagaimanakah jurnal ini akan dibuat oleh perusahaan? Ya. Nah, jurnal yang harus dibuat yang pertama adalah jurnal pada tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Maret 2018. Kas harus didebet, kemudian hutang wesel dikredit sebesar 60 juta, yaitu sebesar jumlah pinjaman perusahaan kepada Bank Mandiri. Ya. Jadi kas pada hutang wesel sebesar 60 juta ini dibuat untuk mencatat peminjaman uang dari bank. Lalu pada tanggal 1 Juni 2018, perusahaan harus membuat jurnal dengan mendebet utang wesel, kemudian beban bunga pada kas, di mana utang weselnya itu adalah didebet sebesar 60 juta, kemudian beban bunganya adalah 1.800.000, sehingga kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam melunasi wesel ini adalah 61.800.000. Nah, angka ini dari mana? 60 juta tentu karena kita melakukan pelunasan, maka yang didebet adalah sebesar jumlah pinjaman kita lunasi ya. 60 juta, kemudian beban bunga 1,8 juta, ini kita hitung dari 12% per tahun. Jadi kalau misalnya pinjamannya itu hanya dalam waktu 3 bulan, maka 1,8 itu diperoleh dari 3/12 kali 12% kali 60 juta ya, sehingga beban bunga
selama 3 bulan yang harus perusahaan bayar kepada bank adalah 1,8 juta. Oke. Nah, pada tanggal jatuh tempo, jumlah kas yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar pinjaman ditambah dengan bunga. Nah, sehingga kas yang harus dikeluarkan adalah 61.800.000. Wesel tanpa bunga. Wesel tanpa bunga ini merupakan sebuah cara peminjaman uang dari bank berjangka pendek dengan pembayaran bunga dilakukan di depan. Dalam wesel tanpa bunga, ya, tidak secara eksplisit mencantumkan tingkat bunga nominal. Meskipun demikian, bunga masih tetap dibebankan. Nah, pada tanggal jatuh tempo, peminjam harus membayar kembali sebesar nilai yang lebih besar dibanding nilai uang yang diterima pada saat penerbitan wesel. Dengan kata lain, peminjam menerima uang sebesar nilai tunai atau present value atas nilai wajar wesel. Nah, nilai tunai ini sama dengan nilai nominal wesel dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh bank. Dari sisi akuntansi, bunga ini tidak boleh diakui sebagai beban karena perusahaan belum menikmati uang yang dipinjam. Oleh karena itu, maka bunga tidak dicatat sebagai beban bunga. Nah, pengakuan bunga sebagai beban bunga baru dilakukan sejalan dengan berlalunya waktu, yaitu ketika wesel tersebut berjatuh tempo. Sebagai ilustrasi, wesel tanpa bunga ini, misalnya pada tanggal 1 Februari 2018, perusahaan meminjam uang dari Bank BNI sebesar 41.200.000. Nah, atas peminjaman tersebut, Bank Dagang itu minta kepada perusahaan untuk menandatangani sebuah wesel dengan jangka 3 bulan. Wesel tersebut tidak berbunga, tetapi jumlah kas yang diterima oleh perusahaan pada saat menerima pinjaman, yaitu pada tanggal 1 Februari 2018, itu hanya sebesar 40 juta. Nah, maka jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan untuk transaksi tersebut adalah, ini kan kita menandatangani nilai dari wesel ini adalah 41.200, tetapi uang yang diterima adalah 40. Maka pada tanggal 1 Februari pada saat menerima uang, itu perusahaan harus mencatat peminjaman uang dari bank dengan cara mendebet kas dan mengkredit utang wesel sebesar 40 juta karena uang yang diterima adalah 40 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2018, yaitu 3 bulan setelah tanggal transaksi, maka perusahaan harus mencatat bunga utang wesel yang terutang dengan cara mendebet beban bunga wesel dan hutang wesel sebesar 1.200.000. Ini merupakan selisih antara nilai pinjaman dengan uang yang diterima. Jadi selisih antara itu merupakan bunga wesel. Lalu pada tanggal 1 Juni 2018, ya, 1 Juni 2018 pada saat melakukan pelunasan wesel, maka perusahaan harus menjurnal dengan mendebet utang wesel pada kas sebesar 41.200.000, yaitu sejumlah nilai yang ditandatangani di dalam hutang wesel tersebut. Nah, pada tanggal 1 Juni 2018, meskipun jumlah kas yang diterima hanya sebesar 40 juta, namun utang wesel harus dibayar sebesar 41.200.000. Hal ini dilakukan karena 1.200.000 diantaranya oleh bank itu dianggap sebagai beban peminjaman uang. Jadi beban yang dibayar di depan ini oleh perusahaan merupakan diskon utang wesel. Namun diskon ini tidak dicatat karena standar akuntansi menghendaki agar seluruh instrumen keuangan termasuk instrumen utang dicatat sebesar nilai wajarnya. Nah, dalam hal ini nilai wajar wesel pada saat terjadinya transaksi adalah 40 juta. Selanjutnya adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini. Apabila sebuah perusahaan memiliki liabilitas tidak lancar seperti utang obligasi dan utang bank jangka yang pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur,
Maka pada suatu ketika ada sebagian dari utang jangka panjang tersebut yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 periode akuntansi sejak tanggal pelaporan. Nah, bagian yang akan jatuh tempo dalam kurang dari 1 tahun ini harus dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari liabilitas lancar dalam akun utang jangka panjang jatuh tempo pada periode ini. Perusahaan harus mereklasifikasi bagian utang ini dari kelompok utang tidak lancar kepada utang lancar. Ya. Jadi utang ini harus dilunasi menggunakan aset yang dikumpulkan khusus untuk pelunasan utang ini dan bukan merupakan bagian dari aset lancar. Dan utang ini harus didanai ulang atau dilunasi dengan penerimaan dari utang baru atau dengan cara dikonversi ke dalam saham biasa. Hanya sebagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan, seperti pada kasus obligasi berseri, maka perusahaan harus melaporkan bagian tersebut sebagai liabilitas lancar dan sisanya tetap sebagai liabilitas tidak lancar. Selain itu, utang jangka panjang juga harus diklasifikasi menjadi utang lancar jika utang tersebut berpotensi dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi utangnya dipercepat untuk dilunasi ya. Hal ini bisa terjadi jika ada pelanggaran kontrak hutang. Nah, berikut adalah ilustrasi untuk menggambarkan keadaan tersebut. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2018, PT Priangan menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Pembangunan Daerah sebesar 240 juta. Dalam perjanjian pinjaman tersebut disepakati bahwa jangka waktu pinjaman adalah 6 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Dan pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dengan jumlah angsuran masing-masing sebesar 40 juta sebanyak 6 kali setiap tanggal 1 Januari, 1 tahun sekali mulai tanggal 1 Januari 2019. Atas dasar data di atas, maka jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan untuk mencatat transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ya, pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan harus mencatat penerimaan pinjaman dari bank tersebut dengan cara apa? Mendebet kas dan mengkredit utang bank jangka panjang, yaitu sebesar 240 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan harus mencatat reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendebet utang bank jangka panjang dan mengkredit utang bank jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, nilainya adalah sebesar 240 juta dibagi 6 sehingga ketemu 40 juta.